membuat suatu gerakan. Gerakan yang mana ini atau suatu komunitas atau bisa juga semacam nanti Pak Jokowi sendiri yang akan mengumumkan gitu suatu ya perkumpulan lah intinya. Saya nggak tahu bentuknya apa nanti karena Pak Jokowi bilang nanti biar aja saya yang bicara karena kemarin kan ada media di luar Pak boleh nggak saya ngomong nanti aja Mas katanya begitu. Intinya bahwa beliau akan tetap menyerap, mendengar aspirasi masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat dan membantu suksesnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tanpa bikin partai atau tanpa masuk ke partai manapun. Nah, dan beliau juga bilang nanti Mas Silver kita bareng-bareng ya. Oh siap Bapak. Jadi intinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus gitu loh. Masalah bahwa ada yang mau ngambil PDIP, sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya. Antara Puan atau si Nanan gitu loh, yang sekarang lagi berebut kan. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam? Apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu loh, tidak pernah melakukan gerakan apapun atau mengkonsolidasikan apapun, baik PDIP, Golkar, bahkan Gerindra mau diambil alih, bahkan Demokrat. Ya kan dulu orang mengatakan bahwa melalui Pak Muldoko, ya kan Pak Jokowi mengambil alih Demokrat. Ternyata kan itu suatu kebohongan juga. Hanya suatu framing negatif ke Pak Jokowi. Saya satu-satu orang yang ngomong kemana-mana bahwa pengambil alihan Demokrat oleh Pak Muldoko atas inisiatif Pak Muldoko sendiri. Karena waktu itu Pak Muldoko pingin jadi calon presiden, gitu loh. Dan kemarin ada bicara juga masalah itu, ya kan. Waktu itu Pak Jokowi ngomong bahwa Mas Ahaye pernah minta ketemu dan bertemu di Bogor. Dan Pak Jokowi menjamin ke Mas Ahaye bahwa beliau tidak ikut dalam perseteruan di Demokrat. Itu kemarin waktu ketemu saya ada dibicarakan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, aduh Mas ini kok orang yang mau mengambil alih partai-partai itu kok saya yang dituduh gitu loh. Ya kan? Termasuk Golkar kemarin. Ya kan? Semua orang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di belakang. Saya satu orang yang bilang nggak ada kan. Karena itu memang keinginan si Bahlil. Ya kan? Terbukti kan sekarang Bahlil jadi ketua umum. Terus mau nyalon jadi wakil presiden. Gitu loh. Kan harusnya kalau Pak Jokowi, ya paling nggak Pak Jokowi udah jadi ketua atau dewan pembina di situ. Atau Mas Gibran jadi apalah di situ. Gitu loh. Jadi ini benar-benar masalah partai-partai ini mereka ada masalah disalahkan ke Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi nggak tahu menahu gitu loh. Hanya ada memang kadang-kadang kawan-kawan ini klaim kayak Bahlil bergerak di Golkar, nanti dia klaim ini Raja Jawa gitu loh. Ini klaim-klaiman aja kawan-kawan. Saya tahu persis karena kawan-kawan ini kan saya kenal gitu loh. Apalagi yang dikatakan Bu Mega ini sangat tidak berdasar dan sangat bohong kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Itu yang terakhir ya, kemarin hari Jumat tanggal 3 Januari yang ketika saya bertemu beliau. Jadi kalau selama ini dan dipertegas dengan apa yang disampaikan Bu Mega hari ini ya kan, bahwa memang ada yang akan mengambil alih ya kan kepemimpinan di PDIP ya kan. Kemudian dengan cara sebelum kongres ini akan diobok-obok dulu dan seterusnya. Ya, kayak pasang-pasang spanduk itu kan. Dan itu menurut Bang Silver itu sebenarnya walaupun tidak sebut nama ya, tapi itu menurut Bang Silver itu memang ditujukan ke Pak Jokowi sebenarnya. Pastilah mau apa lagi gitu loh. Nggak ada orang lagi ya. Padahal yang gelisah dan panik yang Ibu Mega sendiri. Kan beliau pinginnya tetap memimpin seumur hidup kan. Di PDIP karena ada dua kubu ini di dalam nih, kubu Puan dan kubu Prananda nih. Ya kan, kalau kasih ke Puan, bagaimana kasih ke Prananda? Ribut juga ya kan. Gitu. Kan gitu. Terus yang katanya mau mengaco ini, kan kita tahu yang masang spanduk itu siapa, nanti yang mengkambing hitamkan orang mereka juga, padahal yang pasang spanduk mereka juga.
Karena gini Bang, spanduk yang mengatakan isinya bahwa kepengurusan sekarang ini ilegal itu ya, maksudnya. biasalah yang kayak gitu. Nah, itu gimana dari tentang mereka. spanduk Jadi gini, itu gimana? saya pernah waktu mereka masang spanduk dinasti politik. Jokowi adalah dinasti politik. Yang masang kawan-kawan saya juga gitu loh. Kan orang-orang lapor ke saya, kirim videonya. Gitu loh. Mereka pasang, mereka viralkan gitu kan. Wah, ini dinasti ada spanduk nih. Ini yang itu di jalanan di dekat Menteng itu Bang, dari Kuningan ke Menteng itu ada Latu Harhari ya kalau nggak salah itu, jembatan Latu Harhari ya, di videoin. Tahu nggak yang nyuruh otaknya ngirim videonya ke saya, kawan saya ini, ya orang mereka juga. Saya bilang, weh bro, ini lu yang pasang, lu yang fitnah orang, abis itu lu yang viralkan ya. Nah, termasuk mereka bagi brosur waktu dinasti politik itu di Car Free Day. Yang membagikan ya anak-anak, ya aku kenal semua, anak-anak teman-teman semua gitu loh. Jadi mereka sendiri yang berbuat Bang. Termasuk masalah spanduk ini? Iyalah. Dan memang ini jahat kawan-kawan ini. Kami dulu bikin acara Nusantara Bersatu yang Ganjar rambut putih Pak Jokowi bilang itu. Yang menggergaji kami ya mereka Bang. Oh, siapa itu mereka itu? Ya mereka ini kan waktu itu Mbak Puan kan mereka nggak mau Mas Ganjar menjadi capres. Ada Mbak Puan. Ya kawan-kawan partai banteng panik, banteng mabok inilah Bang. Gitu loh. Jadi kita masyarakat jangan terkecoh dengan permainan mereka. Saya udah hafal. Karena otaknya terus dia punya operator lapangan kan saya kenal semua, saya orang lapangan. Jadi maksud gitu. Bang Silver masalah spanduk ini ya, spanduk yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDIP yang sekarang itu ilegal karena tidak itu mereka sendiri yang masang. Berarti mereka yang pasang, mereka yang videokan, mereka yang viralkan. Oh aneh juga ya. Ya begitulah Bang. Bang Sil yakin itu ya, itu yakin modusnya seperti itu. Berarti kita terkecoh semua dong ya? Oh iya, gitu. Bisa ditelusuri kok orang-orangnya siapa aja tuh. Oh, gitu loh. Iya kan? Oke. Cerita seperti ini masyarakat harus tahu agar paham mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar. Ya, dari awal kita pun kan berpikir, saya pribadi itu mikir, apa iya Jokowi sekuat itu? Maksudnya semua partai seolah-olah dikendalikan. Citranya kan seperti itu. Dari mulai Demokrat, ya, kemudian Golkar, kemudian sekarang PDIP. Masa iya sih satu orang Jokowi ini? Aneh kita. Apa iya benar seperti ini ceritanya? Ternyata diungkap. Nggak ada. Itu memain drama-drama aja mereka-mereka. Bukan Jokowi. Termasuk Bahlil yang sengaja mengatakan Raja Jawa, jangan main-main dengan Raja Jawa. Orang kan otomatis pikirannya itu akan lari ke Jokowi. Dan itu dengan kalimat, tapi kan itu hanya narasi. Hanya narasi Bahlil. Faktanya Pak Jokowi di Golkar jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Jadi sekeren apapun narasi, sekeren apapun klaiman, ketika dihadapkan dengan fakta, faktanya Jokowi tidak jadi apa-apa di Golkar, faktanya juga Gibran tidak jadi apa-apa di Golkar. Artinya apa? Nggak ada itu kayaknya. Cerita-cerita seolah Golkar juga dikendalikan oleh Jokowi, Demokrat juga sama. Ada ikut campur Jokowi dulu ketika ada Muldoko ya. Dan masih banyak lagi. Yang kita tidak dengar itu PKS. Termasuk PKB loh. Nanti Jokowi hati-hati bakal nyimpen orang untuk mengganggu PKB. Semuanya seolah-olah ini apa ini? Ini berarti kan hanya cerita-ceritanya, rumor-rumor. Kita itu ya masyarakat cuma dikasih informasi yang membingungkan, yang tidak jelas, yang kita itu butuh menerka untuk melihat kebenarannya. PDIP ternyata memang rasional tuh apa yang disampaikan Bang Silver itu ya. Dua yang ribut di internal PDIP itu atau yang menginginkan tampuk kekuasaan di PDIP, dan keduanya anak Megawati, ada Puan, ada Prananda. Dan saya kira semua orang tahu ada faksi-faksi itu di PDIP.
Satu kali lagi, semua orang saya yakin juga tahu ada faksi-faksi di PDIP. Kalau kita melihat sikap Hasto dengan sikap Ibu Puan Maharani, itu kan jauh sekali sikapnya. Yang satu frontal, yang satu lembut. Apakah ini bagi peran atau memang beda faksi? Kan itu faktanya beda nih antara Puan Maharani dengan Hasto nih. Ini faktanya beda. Nah, penyebab berbedanya ini apa? Apakah beda faksi atau bagian dari strategi politik partai? Tetapi kalau kita melihat fakta-fakta yang beredar, ya memang ada orang-orang yang menginginkan tampuk kekuasaan ketua umum di PDIP, dan bukan orang lain, tetapi melainkan anaknya Megawati itu sendiri, Prananda dan Puan Maharani. Mungkin orang tidak terlalu kenal Prananda, tapi Puan Maharani kan siapa yang nggak tahu, nggak kenal ya, minimal tahu. Prananda ini jarang muncul di media, tapi punya peran penting di dalam menentukan sikap partai politik PDI Perjuangan khususnya. Itu peran. Jadi keduanya punya peran sangat penting di tubuh partai PDIP. Nah, kedua orang ini, kata Bang Silverni, yang berlomba untuk menjadi ketua umum partai politik PDI. Jadi bukan Jokowi. Jokowi itu hanya kambing hitam. Mungkin yang dimungkinkan untuk bisa dinarasikan mengganggu PDI mungkin hanya Jokowi. Akhirnya itu yang kemudian disasar. Padahal faktanya di tubuh mereka sendiri, yang faksinya beda-beda, yang menginginkan tampuk kekuasaan PDIP, bukan orang lain, bukan orang di luar PDIP. Apalagi cara main-mainnya tadi, kata Bang Silver itu, dia yang pasang, dia yang memframing, dia yang mencopot dan lain sebagainya. Kawan-kawan kita ini kayak gitu. Weslah, sekali lagi, entah ya drama-drama seperti ini di dunia politik mungkin biasa. Masyarakat menganggap bahwa apakah iya, tapi namanya dunia politik. Drama-drama seperti ini saya percaya ada drama-drama seperti ini di dunia, di panggung politik. Maka jangan heran, jangan kaget. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Yang jelas kebenarannya kita sudah ketahui sama-sama bagaimana Jokowi dengan hubungan dengan partai politik dan lain sebagainya. Kita sudah tahu sama-sama seperti apa. Narasinya memang seolah Jokowi mengendalikan partai. Narasinya Golkar lah, Demokrat lah, PKB lah, dan lain sebagainya. Faktanya tidak demikian. Melainkan ada orang-orang yang memang mengklaim seolah Jokowi ini atas perintah Jokowi, atas arahan Jokowi dan lain sebagainya itu. Mencari kambing hitam atas kegaduhan di internal partai politik. Begitu ya, itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.